Sunda identik dengan lalapan dan juga sambal. Tapi kalau sambal sudah terhidang seperti ini, kurang rasanya tanpa adanya ini, petai. Kalau disatukan dengan olahan lain itu ada rasa lain yang bikin petai itu jadi enak, jadi rasanya beda gitu. Kalau misalkan rasanya satuan itu agak-agak pahit, Mbak, jadi agak kurang suka gitu. Kata orang suka sakit perut ya, terus pusing. Kalau efeknya paling bau doang, Mbak. Sehabis makan petai sepertinya jadi nggak pede. Bau mulut kita jadi kurang nyaman untuk berhadapan dengan lawan bicara. Tapi kayaknya nggak pernah ada yang kapok mengudap lalapan yang satu ini. Namun bagi penikmatnya, petai tak boleh absen dari menu makanan. Tapi Anda tetap harus waspada pemirsa. Mengkonsumsi petai disinyalir dapat membahayakan ginjal. Apakah hal tersebut mitos atau fakta? Itu adalah fakta. Karena ternyata dalam petai mengandung zat yang bernama asam jengkolat. Asam jengkolat tadi ternyata memberikan efek iritasi pada kandung kemih, terutama bagian ureter. Hal tersebut yang menyebabkan apabila terlalu banyak mengonsumsi petai dan tidak disertai minum yang cukup, akan menyebabkan gangguan nyeri pada daerah pencernaan, terutama bagian kemih kita. Petai diolah sebagai campuran sambal memang pilihan yang tepat untuk menemani saat jam makan siang. Apalagi disajikan dengan nasi hangat. Pasti nikmat sekali. Rasa petai yang khas memang sudah bukan hal yang baru bagi lidah Indonesia. Kenikmatan tersebut bahkan diduga tidak memberi pengaruh apa-apa bagi sistem kerja pencernaan kita. Namun malah membuat pencernaan jadi lancar. Wah, apakah fakta atau mitos ya? Itu adalah fakta. Yang pertama, ternyata dalam petai mengandung kurang lebih 10-20% kebutuhan serat yang kita butuhkan dalam seharinya. Kita semua tahu bahwa serat sangat penting buat pencernaan kita, membantu untuk mengeluarkan kelebihan dari bahan makanan kita, membuat kita lebih lancar untuk buang air besar, dan memberikan kenyamanan pada pencernaan kita. Yang kedua, petai sendiri ternyata memiliki efek anti-infeksi yang didapatkan dengan cara menghambat pertumbuhan dari kuman seperti H. pylori maupun E. coli. H. pylori merupakan kuman yang berperan dalam terbentuknya ulkus di dalam lambung, sedangkan E. coli sangat berperan dalam terjadinya diare. Dengan adanya pencegahan dari dua kuman tersebut, tentu saja pencernaan kita akan lebih sehat. Penyakit asam urat biasanya terjadi di berbagai sendi pada tubuh. Umumnya terjadi pembengkakan lalu kemudian diikuti dengan rasa nyeri. Hal tersebut terjadi karena penumpukan asam urat yang kemudian membentuk kristal. Gejala asam urat dapat diatasi apabila penderitanya mengikuti anjuran dokter. Namun akan semakin parah apabila mengkonsumsi makanan pemicunya, yaitu petai. Banyak mitos mengatakan kalau petai mampu meningkatkan asam urat. Apakah itu fakta atau mitos ya pemirsa? Itu adalah mitos. Jadi memang di dalam petai terdapat beberapa kandungan yang cukup tinggi mengandung purin. Tetapi konsumsi petai sendiri tidak menyebabkan terjadinya penumpukan dari asam urat yang menimbulkan gejala sakit pada persendian kita. Kulit yang sehat dapat menunjang penampilan seseorang, sehingga kita akan merasa lebih percaya diri. Berbagai perawatan yang mahal rela dilakukan demi mendapatkan kulit yang sempurna. Tapi ada juga yang lebih memilih cara sederhana tanpa perlu merogoh kocek yang dalam, seperti mengkonsumsi sayuran dan tak menutup kemungkinan bagi petai. Karena si hijau berbau khas ini diduga baik untuk menjaga kesehatan kulit. Apakah fakta atau mitos ya? Itu adalah fakta. Salah satunya karena ternyata dalam petai mengandung kandungan antioksidan yang cukup tinggi. Tingginya antioksidan dalam petai tersebut tentu saja memberikan efek perlindungan dari kulit kita terhadap adanya radikal bebas, sehingga kulit kita tampak lebih sehat dan regenerasi kulitnya akan lebih bagus. Soal rasa petai yang juara di lidah penikmatnya, umumnya kudapan ini dikonsumsi dalam bentuk lalapan. Selain rasanya yang gurih, kudapan ini juga tak luput dari kandungan yang berkhasiat bagi tubuh dan penyakit tertentu. Salah satunya darah tinggi. Karena seperti yang kita tahu, penderita darah tinggi memiliki aturan dalam mengkonsumsi makanan.
Hal tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya risiko yang fatal seperti serangan jantung. Lantas, apakah fakta atau mitos bila mengkonsumsi petai dapat menurunkan tekanan darah? Yuk simak penjelasan Dr. Vera berikut ini. Itu adalah fakta. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan selama ini memang terutama dilakukan pada sel maupun pada binatang menunjukkan bahwa petai memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi. Tingginya kandungan antioksidan tersebut ternyata memberikan perlindungan pada tubuh kita, mencegah terdapat radikal bebas dalam tubuh. Hal ini tentu saja memperbaiki regenerasi dari pembuluh darah dan juga mencegah terjadinya pembentukan plak dalam pembuluh darah tersebut. Dengan adanya pembuluh darah yang baik, maka aliran darah akan lebih baik dan tekanan darah akan lebih baik lagi. Sedikit banyaknya asupan nutrisi dan karbohidrat yang dikonsumsi akan mempengaruhi jumlah gula darah pada tubuh. Maka dari itu sangat penting untuk menjaga pola makan dan memperhatikan gizi yang masuk ke tubuh. Kadar gula dapat dikatakan tinggi jika melebihi 200 mg per desiliter dan harus segera diatasi sebelum terjadi diabetes. Namun, berbagai rumor sudah melekat di masyarakat seputar makanan yang mampu menurunkan kadar gula darah. Salah satunya adalah petai. Nah, fakta atau mitos bila petai bisa menurunkan kadar gula dalam darah? Itu adalah fakta. Menariknya, ternyata di dalam petai terdapat dua mekanisme penurunan tekanan darah. Yang pertama, ternyata kandungan dari beta-sitosterol maupun stigmasterol membantu mengaktifkan tubuh kita untuk lebih sensitif terhadap adanya insulin. Tubuh yang sensitif terhadap insulin akan membantu mengurangi kandungan gula darah dalam tubuh kita setelah kita mengonsumsi karbohidrat. Yang kedua, ternyata petai memiliki efek berdasarkan penelitian di laboratorium untuk memberikan efek hambatan terhadap enzim amilase maupun beta-glukosidase. Kedua enzim tersebut ternyata menghambat absorpsi dari karbohidrat. Dengan terhambatnya absorpsi dari karbohidrat, maka kadar gula darah dalam tubuh kita akan lebih terkontrol. Tetapi hal tersebut memang baru dilakukan penelitian dengan ekstrak petai dan dilakukan pada hewan coba. Memilih-milih makanan memang penting untuk mencegah timbulnya penyakit, tak terkecuali kanker. Penyakit ini adalah salah satu yang mematikan. Ada beberapa makanan menjadi salah satu pemicunya. Namun kita dapat menghindarinya dengan mengkonsumsi makanan yang kaya manfaat seperti petai. Petai memang dikenal akan khasiatnya yang banyak. Lalu, fakta atau mitos bila petai bisa mencegah penyakit kanker? Fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Berdasarkan penelitian, ternyata dalam petai mengandung zat aktif yang bernama lupeol. Lupeol tersebut ternyata membantu untuk memberikan efek apoptosis pada sel kanker. Artinya, sel kanker tersebut akan mati dan tidak dapat beregenerasi. Hal itulah yang menjadi dasar adanya efek anti kanker pada konsumsi petai. Yang kedua, tentu saja terdapatnya kandungan antioksidan yang tinggi dalam petai yang membantu tubuh kita untuk menghindari terhadap terjadinya radikal bebas dan mencegah stres oksidatif dalam tubuh yang merupakan salah satu cara atau penyebab terjadinya kanker. Pemirsa, ternyata banyak fakta dan mitos seputar petai. Lalu, seperti apa cara mengkonsumsi petai yang tepat? Berikut tipsnya untuk Anda. Dari sekian banyak keuntungan konsumsi petai tersebut, harus diingat bahwa penelitian tersebut semuanya umumnya dilakukan pada hewan coba dan belum dilakukan pada manusia. Ada beberapa kandungan nutrisi yang penting dalam petai. Yang pertama adalah dalam 100 gram petai ternyata mengandung protein, lemak, dan karbohidrat yang cukup baik dan mengandung kalori sebanyak 150 kalori. 100 gram tadi setara dengan 4-5 sendok makan petai yang sudah dikupas. Kandungan mineral dan vitamin yang terkandung dalam petai kurang lebih 10-15% dari kebutuhan angka kecukupan gizi kita dalam seharinya. Tetapi ada dua hal yang penting dalam mengkonsumsi petai. Yang pertama adalah tingginya kandungan dari seng dalam petai, yaitu kurang lebih 80% dari AKG. Dan yang kedua adalah kandungan dari vitamin C yang ternyata sampai 50% dari kebutuhan AKG orang Indonesia dalam seharinya. Sampai saat ini belum ada rujukan yang menyatakan berapa dosis yang aman dalam mengonsumsi petai. Memang beberapa rujukan mengatakan ketika kita mengonsumsi kurang lebih 30 buah biji petai belum ada efek yang negatif. Tetapi harus diingat, dalam petai ternyata terdapat zat yang bersifat antinutrien. Zat antinutrien adalah zat yang menghambat absorpsi dari zat gizi. Antara lain adalah tanin, antitripsin, dan juga hemoglobin.
Dengan cara memasak, merebus, mencuci dengan benar, maka kandungan anti nutrien tadi akan dikurangi. Sehingga sebaiknya ketika kita mengonsumsi petai, lebih baik dalam kondisi yang sudah matang dibanding dengan konsumsi petai secara mentah. Berikutnya yang perlu kita ingat adalah ketika kita mengonsumsi petai dianjurkan untuk meminum yang cukup banyak. Ingat kembali bahwa dalam petai mengandung asam jengkolat yang cukup tinggi. Asam jengkolat bersifat mengiritasi kandung kemih kita. Sehingga ketika kita minum yang banyak, maka efek samping dari asam jengkolat tersebut akan berkurang.